Baik, semangat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang OSS berbasis resiko atau izin usaha berbasis resiko. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya tanggal 4 kemarin pemerintah resmi meluncurkan OSS atau panduan untuk mengakses izin usaha terbaru berdasarkan atau berbasis resiko. Itu artinya OSS yang 1.1 itu sudah nggak berlaku. Dan bagaimana perubahannya, apa saja perbedaannya dengan OSS yang sebelumnya, yang 1.1, dan juga seluk-beluknya terkait dengan OSS terbaru ini. So, simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. So, jika teman-teman belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe-nya ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan intinya bahwasanya pemerintah melakukan perubahan terkait dengan izin usaha, baik itu untuk usaha mikro, kecil, menengah maupun untuk usaha besar. Namun kalau izin usaha di waktu yang lalu melalui OSS yang 1.1 itu lebih umum, lebih general. Maksud saya, dia ini membedakan usahanya berdasarkan klasifikasi, masih berdasarkan undang-undang UMKM yang lalu, yang dia membagi menjadi 3 tingkatan, dan juga untuk akses izin usaha untuk usaha yang besar. Nah, sedangkan di OSS yang baru ini klasifikasi usahanya itu kalau nggak salah itu dibagi menjadi 2, yaitu UMK, usaha mikro kecil, dan juga usaha non mikro kecil atau usaha besar. Nah, lebih detailnya gimana? Sebetulnya teman-teman bisa langsung mengakses webnya OSS ya. Itu teman-teman bisa langsung ke oss.go.id. Nah, teman-teman bisa mempelajarinya langsung di sana. Namun di video ini saya akan coba membantu menjelaskan lebih detail lagi lah, karena bagi saya pun sebetulnya ini hal baru, tetapi saya sempat mempelajarinya dan insya Allah sedikit banyak akan bisa saya sampaikan ke teman-teman. Nah, untuk OSS yang versi terbaru ini teman-teman, itu ada beberapa perbedaan yang dimana harus teman-teman pahami. Kalaupun nanti teman-teman itu sudah punya OSS yang 1.1 ya, itu harus juga merubah hak aksesnya. Terus kalau teman-teman itu belum mendaftar, maka pendaftarannya pun ada sedikit perubahan. Nah, lebih lengkapnya kita coba pelajari bareng-bareng dokumen dari OSS ini. Nah, perubahannya apa saja sih Mas di OSS yang berbasis resiko ini? Ada beberapa hal sebetulnya perubahannya. Yang pertama tentu saja perubahannya itu ada di kategori pelaku usahanya. Nah, kalau di OSS 1.1, kategori pelaku usahanya itu dibagi menjadi beberapa. Memang ada untuk IUMK itu mikro kecil dan juga non IUMK. Terus di sana juga ada yang perorangan dan non perorangan. Nah, kalau di OSS ini sebetulnya sama aja pembagiannya, hanya saja dia diklasterkan lebih jelas lagi pengklasterannya. Nah, di OSS yang tipe yang baru ini, yang berbasis resiko ini, untuk kategori usahanya ada 2, yaitu untuk UMK, usaha mikro kecil, dan non UMK atau usaha besar. Nah, untuk UMK itu dibagi menjadi 2, yaitu
orang perseorangan dan badan usaha. Itu artinya kalau teman-teman itu punya usaha berbadan usaha ya, misalnya CV, PT, ataupun misalnya firma, koperasi, atau perusahaan umum, itu juga bisa masuk ke UMK. Yang bisa mengkategorikan kita masuk ke UMK itu apa sih? Nah, itu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, itu ada di asetnya. Nah, nanti kita buka ya. Terus, yang kedua kategorinya yaitu non-UMK. Non-UMK pun juga sama. Dia ada orang perseorangan, dia ada badan usaha, dia ada kantor perwakilan atau cabang, atau misalnya juga ada badan usaha luar negeri. Nah, teman-teman tinggal aku bilang ngecek nih, saya ini masuk yang mana? Masuk yang UMK ataupun non-UMK. Kalaupun masuk ke UMK, nah teman-teman itu bentuknya usahanya itu perseorangan atau badan usaha. Karena sekali lagi badan usaha ini dikategorikan bisa masuk ke UMK dan bisa masuk non UMK. Nah, teman-teman tinggal pilih nih mau masuk ke bukan mau masuk ya. Tinggal pilih sesuai dengan kategori pelaku usahanya, teman-teman itu masuk yang mana. Nah, yang masuk kategori ke UMK itu apa sih? Nah, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UMK itu dibagi menjadi dua. Kalau dulu kan di undang-undang yang sebelumnya, kalau nggak salah nomor 20 tahun berapa, aku lupa, itu kan dibagi menjadi tiga nih untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan omset dan aset. Nah, berdasarkan Cipta Kerja ini hanya dibagi dua, yaitu berdasarkan asetnya. Nah, asetnya ini kalau untuk usaha mikro itu dari 0 sampai ke 1 miliar. Nah, sedangkan untuk usaha kecil itu dari 1 miliar sampai ke 5 miliar. Itu artinya kalau teman-teman itu punya usaha dengan modal atau dengan aset yang di bawah 5 miliar, itu artinya usaha teman-teman itu masuk ke kategori UMK, usaha mikro dan kecil. Baik itu bentuknya perseorangan ataupun dia berbadan hukum atau berbadan usaha seperti CV ataupun PT. Nah, teman-teman cek dulu atau identifikasi bahwasanya usaha teman-teman itu masuk ke yang mana. Perubahannya dibandingkan dengan si usaha atau si izin usaha OSS 1.1 dengan yang sekarang itu ada di sini teman-teman. Kalau di OSS 1.1 itu basis izin usahanya kan lebih global. Misalnya teman-teman itu masuk ke kategori mikro kecil, IUMK, nanti teman-teman itu dapat NIB dan dapat izin usaha mikro kecil. Ada 2 berkas di sana. Nah, sedangkan di OSS yang sekarang yang berbasis resiko ini, itu baik itu dia usahanya mikro maupun kecil, itu dia nggak ngaruh dia itu masuk ke tipe resiko yang mana. Karena untuk menentukan ini usaha berisiko atau tidak, itu berdasarkan dari KBLI. Apa itu KBLI? Yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, untuk ngeceknya gimana? Nanti bareng-bareng kita cek. Bahwasanya usaha saya misalnya kita cek dulu usaha saya itu masuk ke kategori resiko yang seperti apa. Nah, untuk tingkatan resiko sendiri itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, resiko rendah. Nah, untuk usaha-usaha yang masuk ke kategori resiko rendah, itu perizinan usahanya hanya cukup dengan NIB. Jadi, waktu ngakses si OSS berbasis resiko ini, teman-teman hanya cukup mengakses dapat NIB. Itu udah cukup, udah legal, udah punya izin usaha. Nah, sedangkan kalau usaha teman-teman itu berdasarkan KBLI-nya masuk ke resiko menengah rendah ya, baik itu usaha yang berbasis perseorangan ataupun dia berbadan usaha, maka NIB aja nggak cukup. Harus punya sertifikat standar SS ya, di sini disebutkan berupa pernyataan mandiri. Jadi untuk yang resiko menengah rendah ini itu NIB dan butuh pernyataan atau sertifikat standar berupa pernyataan mandiri. Nah, itu artinya untuk usaha yang masuk kategori resiko rendah dan resiko menengah rendah itu cukup teman-teman akses melalui OSS terbaru ini, melalui OSS berbasis resiko ini.
Sedangkan jika teman-teman itu punya usaha yang berbasis atau resikonya menengah tinggi, maka yang dibutuhkan untuk izin usahanya ya, itu butuh NIB, terus butuh sertifikat standar yang harus diverifikasi oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Jadi, untuk sertifikat standarnya itu harus minta atau harus aku bilang kalau di OSS 1.1 kan minta BAP. Nah, mungkin teknisnya pun di OSS yang ini untuk usaha-usaha yang masuk ke resiko menengah tinggi itu juga mirip-mirip dengan minta BAP ke Dinas Perizinan. Jadi, untuk yang resiko menengah tinggi NIB-nya dikeluarkan lewat OSS. Nah, untuk sertifikat standarnya teman-teman harus melapor ke Dinas Perizinan atau ke pemerintah daerah ataupun lembaga atau kementerian. Nah, ini sesuai dengan jenis izin yang harus dikeluarkan. Untuk usaha yang dia beresiko tinggi, itu yang dibutuhkan untuk izin usaha yaitu NIB, terus juga izin yang harus disetujui oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dan atau sertifikat standar jika dibutuhkan. Nah, ada bedanya dengan yang resiko menengah tinggi. Kalau di usaha yang resiko tinggi itu dibutuhkan NIB. Yang kedua harus ada izin. Harus ada izin ya. Harus ada izin yang disetujui oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Sedangkan kalau di resiko menengah tinggi, dia cukup dengan sertifikat standar. Namun harus diverifikasi oleh lembaga, kementerian atau pemerintah daerah. Nah, sedangkan di resiko tinggi, dia harus berupa izin. Nah, selain izin, dia juga bisa dikenakan juga dengan harus memiliki yang namanya sertifikat standar atau OSS jika dibutuhkan ya. Jadi bentuknya adalah NIB dan izin usaha, dan jika dibutuhkan lagi adalah tambahan SS-nya. Sedangkan kalau di menengah tinggi, resiko menengah tinggi ya, dia hanya dibutuhkan NIB dan juga sertifikat standar. Untuk dapat sertifikat standar yang diverifikasi oleh lembaga ya atau kementerian atau pemerintah daerah, otomatis teman-teman harus lapor lah intinya. Harus lapor ke Dinas Perizinan setempat yang mewakili pemerintah ataupun lembaga ataupun kementerian. Untuk tingkat risiko sendiri teman-teman, untuk usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah, proses perizinannya cukup diselesaikan di sistem OSS atau Online Single Submission seperti yang saya katakan tadi, tanpa harus membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah. Sedangkan untuk usaha yang dia resikonya tinggi, menengah tinggi, dan tinggi, itu membutuhkan verifikasi dan persetujuan dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Jadi teman-teman habis dapat NIB, habis itu minta verifikasi ke Dinas Perizinan. Untuk yang usaha yang masuk kategori KBLI-nya, masuk kategori ke resiko menengah tinggi maupun resiko tinggi. Nah, gimana sih caranya kita ngecek usaha kita ini masuk ke dalam kategori yang mana? Masuk dalam kategori menengah kah? Atau masuk kategori rendah kah? Menengah rendah ataupun menengah tinggi ataupun tinggi. Nah, teman-teman bisa langsung mengunjungi alamat ini teman-teman, yaitu oss.go.id/informasi/kbli/berbasis/resiko. Nah, teman-teman bisa masuk ke alamat yang ini. Nah, nanti linknya akan saya kasih di kolom deskripsi ya. Nah, teman-teman cek dulu usaha teman-teman itu masuk ke kategori yang mana? Kategori KBLI yang mana? Apakah dia masuk ke resiko yang rendah, menengah tinggi, ataupun masuk ke kategori yang beresiko tinggi? Nah, teman-teman cek. Di sini ada daftar beberapa KBLI. Saya contohkan 1 atau 2 usaha aja ya. Nah, nanti kita cek bahwasanya dengan KBLI itu dia masuk ke kategori yang mana. Nah, saya coba masuk ke perdagangan besar dan eceran. Nah, di KBLI 2020 ini untuk perdagangan besar dan eceran itu ada perdagangan reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.
ada perdagangan besar bukan mobil dan bukan motor. Dan ada perdagangan eceran bukan mobil dan motor. Nah, yang paling banyak biasanya adalah perdagangan eceran yang dia bukan mobil dan bukan motor. Nah, kita cek. Di sana ada beberapa usaha atau jenis usaha, teman-teman cek dulu kira-kira masuk yang mana. Di sana ada perdagangan eceran berbagai macam barang di toko. Misalnya teman-teman punya toko, barangnya berbagai macam. Terus atau misalnya teman-teman itu punya usaha perdagangan eceran khusus makanan, minuman, ataupun tembakau di toko. Terus misalnya lagi teman-teman punya usaha eceran khusus bahan bakar kendaraan, kayak punya mini pom bensin kayak gitu misalnya. Atau misalnya teman-teman itu perdagangan eceran khusus peralatan informatika dan komunikasi di toko, punya toko kayak toko komputer lah dan peralatannya. Atau misalnya teman-teman itu khusus punya usaha perdagangan eceran khusus barang lain di toko. Atau misalnya teman-teman punya usaha berupa kaki lima dan los di pasar. Nah, misalnya saya pilih misalnya ya usaha saya masuk ke perdagangan eceran kaki lima di Los Pasar, kaki lima dan di Los Pasar. Nah, klik aja. Maka di sana akan ada beberapa jenis usaha atau beberapa pengelompokan usaha. Nah, teman-teman cek lagi yang paling masuk itu yang mana? Apakah jualan tekstil, pakaian, dan alas kaki, atau komoditi pertanian, misalnya jualan beras, jualan bahan-bahan hasil pertanian, ataupun misalnya kaki lima atau los pasar jualan makanan, minuman, atau produk tembakau, atau misalnya teman-teman itu jualan bahan kimia, farmasi, kosmetik, dan sebagainya, ataupun yang lain. Nah, misalnya teman-teman jualannya itu jualan pakaian atau baju. Nah, klik aja ya. Di sini teman-teman bisa masih dibagi lagi ya, untuk yang jualan pakaian ini masih dibagi menjadi beberapa turunan usaha lagi. Nah, teman-teman sekali lagi bisa ngecek yang paling pas itu yang mana. Misalnya perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian. Jadi dibedakan nih tekstil dan pakaian. Mungkin kalau tekstil itu lebih ke bahan-bahan bakunya, misalnya kain. Nah, kalau pakaian itu lebih ke pakaian yang siap pakai mungkin ya. Terus perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal, dan alas kaki. Misalnya teman-teman itu jualan alas kaki atau sepatu dan sandal. Terus misalnya teman-teman itu punya jualan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pakaian dan benang. Misalnya peralatan untuk jahit-jahitan. Nah, misalnya teman-teman usahanya adalah perdagangan eceran kaki lima dan los pasar untuk yang pakaian. Nah, diklik. Nah, di sini baru kita bisa ngelihat usaha kita itu masuknya ke kategori beresiko yang mana. Nah, teman-teman klik aja yang seluruh itu. Nah, di sana akan ada dua tipe usaha, yaitu mikro dan kecil. Nah, untuk yang mikro itu masuk kategorinya adalah rendah. Di sini rendah. Nah, izin usahanya yang dibutuhkan itu cukup dengan NIB. Jadi nanti kalau teman-teman mengakses ke OSS yang berbasis resiko terbaru ini, cukup dapat NIB itu udah legal, udah punya, istilahnya sudah dijamin negara lah. Nah, sedangkan untuk yang usaha kecil, yang asetnya dari 1 miliar sampai 5 miliar tadi, itu juga masuk ke tingkat resiko rendah. Izin usahanya cukup dengan NIB. Nah, ini untuk usaha perdagangan. Jadi harus teliti ini, harus dicek beneran sebetulnya usaha saya itu masuk ke KBLI yang mana dan tingkat resikonya yang mana. Karena di sini pengelompokannya banyak, teman-teman harus gali satu persatu ya. Nah, saya contohkan satu usaha lagi. Misal nih, kita cari usaha yang paling banyak di lapangan itu akomodasi dan penyedia makan minum. Kali banyak yang ini ya, banyak usaha kuliner ya. Kita coba ya yang kategori untuk penyedia akomodasi dan penyedia makan minum.
Nah, itu ada dua kategori lagi, penyedia akomodasi dan penyedia makan dan minum. Nah, coba yang makan dan minum. Nah, di sana ada tiga kategori lagi, yaitu restoran dan penyedia makanan keliling. Nah, misalnya teman-teman itu punya restoran, punya kedai kayak gitu, atau punya gerobak yang dia keliling, atau jasa boga untuk suatu event tertentu, event catering, dan penyedia jasa boga periode tertentu. Misalnya teman-teman itu punya usaha catering yang melayani untuk event-event tertentu, untuk nikahan atau untuk catering yang lain. Nah, teman-teman bisa masuk ke kategori yang itu, yang 562, ataupun penyedia minuman yang 563. Nah, kira-kira usaha saya misalnya nih, usaha saya adalah catering. Nah, saya coba klik yang kategori 562 ya. Nah, di sini juga masih dibagi menjadi beberapa usaha, yaitu jasa boga untuk suatu event catering, atau penyedia jasa boga untuk periode tertentu. Nah, kalau periode tertentu saya nggak begitu paham, tapi coba yang catering aja ya, untuk yang event catering. Nah, di sana juga masih, cukup satu ini ya, cukup satu kelompok usaha aja. Nah, kita buka. Nah, kita cek bahwasanya untuk usaha ini, jasa boga suatu event tertentu, event catering, itu masuk ke kelompok resiko yang mana. Nah, untuk yang usaha kecil, itu masuk ke menengah tinggi. Jadi artinya, jika teman-teman itu punya usaha catering untuk event tertentu, itu harus punya NIB dan juga sertifikasi standar yang diakui atau diverifikasi oleh Pemda. Nah, ini ada jangka waktunya. Jangka waktunya untuk sertifikasi standarnya itu hanya 5 tahun. Nah, ini kewenangannya ada di gubernur atau provinsi. Itu artinya nanti teman-teman harus ke pusat atau PTSP, Dinas Perizinan Satu Atap yang di provinsi. Terus yang untuk menengah itu juga sama, resikonya itu menengah tinggi, butuhnya itu NIB dan sertifikasi standar, dan harus diverifikasi di tingkat gubernur. Nah, sekali lagi teman-teman, jika teman-teman itu punya usaha, coba dicek dulu masuk ke KBLI yang mana. Jangan salah pilih KBLI-nya, jangan salah memilih KBLI yang mana teman-teman. Karena nanti urusannya adalah teman-teman harus ya urusannya terkait dengan izinnya, agar jangan melakukan hal-hal sia-sia gitu loh. Maksudnya dipaske aja, kalau memang izin usaha yang harus kita urus itu ke tingkat gubernur ya ke gubernur, kalau misalnya ke bupati, misalnya tingkat bupati ya harus ke tingkat kabupaten. Jadi kita sesuaiin dengan KBLI-nya, jangan salah pilih KBLI-nya. Makanya dicek satu persatu dulu bahwasanya usaha saya ini itu masuk ke usaha dengan kategori resiko yang mana. Nah, bagaimana cara mengakses OSS-nya yang terbaru ya, yang berbasis resiko? Akan saya bikinkan video tersendiri setelah ini. Nanti akan saya kasih tutorial tentang kalau daftar baru itu gimana. Terus untuk yang sudah pernah daftar ke izin usaha atau OSS yang 1.1, itu migrasinya juga gimana. So, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.